Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelas PBS 2C dengan NIM 2414200073. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu bank, fungsi-fungsi bank, dan jenis-jenis bank. Dengan ini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah TIK. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu bank. Yang sering kita ketahui adalah bank adalah tempat penarikan untuk menarik uang dalam bentuk tunai maupun transfer ke berbagai bank lainnya. Tetapi bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat lain. Bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Jadi, bank adalah lembaga yang sangat penting dalam suatu negara. Dengan bank, kita dapat menyimpan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, atau pembiayaan kepada masyarakat lain, dan juga berbagai jasa keuangan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi kita. Selanjutnya, fungsi utama bank. Fungsi utama bank. Fungsi utama bank di sini ada 3. Menghimpun dana atau funding, menyalurkan dana atau lending, dan menyediakan jasa keuangan atau service. Apa sih funding itu? Di sini kita udah tahu artinya adalah menghimpun dana, yang berarti mengumpulkan dana dari masyarakat lewat tabungan giro, dan deposito. Lending, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Service, menyediakan jasa keuangan, menyediakan layanan seperti transfer keuangan, pembayaran, penukaran valuta asing, hingga safe deposit box. Selanjutnya ada produk bank. Produk bank di sini ada 4. Ada tabungan, deposito, pinjaman atau kredit, kartu kredit atau debit. Dan bank menawarkan berbagai produk seperti tabungan. Tabungan adalah menyimpan uang dengan bunga tertentu. Deposito adalah investasi jangka waktu tertentu dengan bunga yang lebih tinggi. Kredit, pinjaman uang dengan kewajiban pengembalian plus bunga. Jadi, kredit adalah kita minjam uang dari suatu lembaga atau suatu bank dengan kewajiban kita mengembalikan dengan bunga yang telah ditentukan dari bank atau lembaga tersebut. Yang keempat ada kartu kredit atau debit. Itu adalah alat pembayaran praktis dalam transaksi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank di sini ada bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Apa sih bank umum itu? Kalau saya jelaskan, bank umum ini pasti kalian sudah pasti tahu, seperti BCA, Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan segala macam. Jadi, bank umum ini adalah bank yang menyediakan layanan keuangan lengkap untuk masyarakat luas. Jadi, seperti ada BRI di masyarakat, seperti ada BCA, Mandiri, BNI, dan lain-lain.
Yang kedua ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Fokus pada pengumpulan dana dan pemberian kredit skala kecil, tidak melayani giro dan kegiatan falas. Selanjutnya ada bank konvensional dan syariah. Yang kita tahu seperti yang tadi disebutkan, BRI, BTN, BCA itu adalah yang masuk ke dalam bank konvensional. Dan berarti apa sih yang masuk ke bank syariah ini? Nah, yang masuk ke bank syariah ada bank BSI, bank muamalat, dan lain-lain. Bank-bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam menghitung imbal hasil simpanan atau kredit. Bunga sebagai imbal hasil. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, menggunakan akad seperti murabahah atau jual beli atau mudorobah bagi hasil. Yang selanjutnya ada peran bank dalam perekonomian. Di sini ada 3. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas moneter, menyediakan likuiditas. Bank berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi. Kenapa sih disebut motor penggerak ekonomi? Karena bank dapat menyalurkan kredit untuk investasi dan konsumsi, mengatur peredaran uang dalam masyarakat, membantu menjaga kestabilan harga, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peran bank di Indonesia atau dalam perekonomian sangat penting karena bank sebagai motor penggerak ekonomi. Jika tidak ada bank, mungkin peredaran uang di masyarakat akan melimpah ruah. Akan banyak sekali peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, dengan bank ini kita bisa mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Terus membantu menjaga kestabilan harga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mungkin dengan tidak adanya bank, kestabilan harga akan berbeda-beda, akan melonjak di suatu suatu produk atau lainnya. Nah, dengan bank dapat membantu menjaga kestabilan harga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, contoh bank di Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh bank yang ada di Indonesia. Pasti kalian udah pada tahu lah ya, seperti kayak Bank Mandiri, BRI, Bank Rakyat Indonesia, BCA, Bank Sentral Asia, BNI, Bank Negara Indonesia, BTN, Bank Tabungan Negara, dan lain-lain. BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh-contoh bank yang ada di Indonesia. Seperti Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank BUMN yang termasuk dalam terbesar, bank BUMN yang terbesar. Terus BRI, bank yang fokus pada pembiayaan sektor mikro. Jadi BRI ini mempunyai fokus pada pembiayaan pada sektor mikro nih. BCA, siapa sih yang nggak tahu BCA di Indonesia ini? Adalah bank swasta terbesar di Indonesia. BNI, Bank Negara Indonesia, merupakan bank BUMN juga nih, bank komersial tertua di Indonesia. Nah, habis itu ada Bank Muamalat. Ada juga Bank Muamalat, adalah bank syariah pertama di Indonesia. Terus ada Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, merupakan gabungan dari Bank Mandiri Syariah, Bank BTN Syariah. Nah, itu BSI itu merupakan
gabungan dari bank-bank syariah lainnya. Pemerintah menerapkan gabungan suatu bank syariah yang dinamakan BSI, Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, tantangan dunia perbankan. Ada nih tantangan-tantangan di dunia perbankan seperti digitalisasi, keamanan data, dan persaingan vintage. Persaingan industri perbankan menghadapi tantangan baru, digitalisasi, munculnya bank digital tanpa kartu kantor fisik, seperti yang kita tahu ya, seperti Bayu. Bayu adalah bank digital tanpa kantor fisik. Keamanan data, perlindungan informasi nasabah menjadi krusial. Karena keamanan data itu hal yang paling penting, hal yang harus bank jaga, hal yang harus nasabah percaya kepada bank tersebut. Persaingan vintage. Startup teknologi keuangan memberikan layanan serupa dengan inovasi yang cepat. Nah, terakhir ada kesimpulan. Ada dua, bank berperan penting dalam ekonomi modern, terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Bank memainkan peran vital dalam mendukung kegiatan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Untuk tetap relevan, bank harus terus berinovasi, menjaga kepercayaan, dan mengadopsi teknologi baru. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Fakih, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.